Hari ini seluruh buruh di dunia merayakan Hari Buruh Internasional. Di Indonesia, peringatan Hari Buruh selalu dipusatkan di Jakarta. Jakarta menjadi barometer upah buruh nasional. Meski upah buruh Jakarta telah naik cukup signifikan, namun hingga kini belum bisa diterapkan. Setiap 1 Mei, para buruh dari berbagai negara turun ke jalan memperjuangkan nasibnya, tak terkecuali para buruh di Indonesia. Hampir 1 Mei, ratusan ribu buruh di Indonesia berunjuk rasa menuntut perbaikan taraf hidup. Persoalan upah buruh selalu menjadi tuntutan utama para buruh. Di Indonesia, Jakarta merupakan barometer upah buruh nasional. Tak heran ketika upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta naik, daerah lain pun menuntut hal yang sama. Sejak reformasi, persoalan upah minimum telah menjadi rangkaian yang rumit, terlebih sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, setiap gubernur berhak menentukan upah minimum daerahnya sendiri atas rekomendasi bupati dan wali kota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tiap daerah. Tak heran, banyak pihak menganggap persoalan upah minimum provinsi selalu dikaitkan dengan politisasi, mendongkrak popularitas pemimpin daerah. Gubernur DKI Jakarta saat ini, Joko Widodo misalnya, merasakan stigma tersebut. Gebrakannya membuat sejarah dengan menaikkan UMP DKI Jakarta lebih dari 43% dari 1,5 juta per bulan menjadi 2,2 juta per bulan di tahun pertamanya menjabat, menuai banyak kritikan. Tak hanya memicu gejolak di daerah lain, Jokowi juga dianggap gegabah dan hanya mencari popularitas. Kritikan tersebut bahkan dilontarkan oleh Presiden SBY dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Belum lagi perlawanan dari para pengusaha yang merasa keberatan dengan upah yang disetujui Jokowi tersebut. Kenaikan upah buruh Jakarta ini sendiri bukan proses yang mudah. Kala itu, duet Jokowi dan Basuki Cahayapurnama yang baru saja dilantik harus melalui rapat-rapat yang alot, termasuk dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama harus memimpin langsung rapat-rapat akhir dengan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Sebuah hal yang tak lazim. Kala itu, untuk pertama kalinya juga, Dewan Pengupahan DKI Jakarta menerapkan sistem regresi dalam menghitung nilai kebutuhan hidup layak atau KHL yang menjadi dasar UMP. Ahok juga meminta agar dibuat proyeksi kebutuhan hidup layak untuk tahun berikutnya saat UMP baru dilaksanakan. Tak puas dengan hasil rapat, Apindo DKI Jakarta memutuskan meninggalkan rapat. Apindo menilai UMP 2,2 juta rupiah per bulan terlalu tinggi dan akan membuat 90% perusahaan hengkang dari Jakarta. Apindo bahkan menempuh jalur hukum untuk menangguhkan keputusan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Meski akhirnya UMP 2,2 juta rupiah per bulan disetujui, namun ternyata pelaksanaannya masih jauh panggang dari api. Tidak hanya pengusaha yang menggugat, buruh pun melakukan hal yang sama dengan mengadukan penundaan penerapan UMP 2013 itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jokowi dinilai ingkar janji dan terlalu lunak dengan pengusaha. Perjuangan buruh memang belum selesai dan belum apa-apa. Perjuangan buruh sepertinya akan tiada henti. Tim Liputan JAK TV.